Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Nah, kali ini kita kedatangan raket dari merek Li-Ning. Ya, di depan gue ini ada raket Li-Ning Blade X 900 ya, atau mungkin ditulisnya di sini Bladek ya. Kalau di sini itu Bladek 900, tapi mungkin dibaca dari Blade X 900. Nah, mungkin raket ini belum terlalu lama di pasaran Indonesia, jadi gue mungkin berkesempatan untuk mencoba raket ini. Rasanya gimana sih dari raket Li-Ning yang cukup high end ini. Jadi raket ini bukan raket-raket yang murah. Harga akan gue cantumin di belakang nanti, tapi mungkin sekarang kita akan bahas dulu dari desain, spesifikasi, dan rasanya gimana sih pakai raket high end ini dari Li-Ning. Oke, yuk kita lihat. Kalau dari desain dia warnanya super gonjreng ya, warnanya pink ya, pink neon. Ada warna hitam dan ada aksen warna hijau sedikit di sini ya. Kalau kalian lihat warnanya pink ya, bagus banget sih. Kalau gue sih sesuai dengan selera gue sih sebenarnya. Kalau misalnya dari warna ya, segi warna, dan ini gripnya masih original dan bagusnya juga pakai warna putih sih walaupun cepet kotor. Tapi overall dari desain bagus, dia warnanya doff semuanya. Mungkin ada sedikit hologram nih di bagian sininya, di bagian batangnya, dan logo Li-Ningnya juga dia agak sedikit metalik ya. Kalau di sini sisanya doff ya, dia warnanya full doff. Oke, ya kita akan masuk sekarang ke spesifikasi. Kalau dari lihat spesifikasi, ya yang unik sih sebenarnya dia si Li-Ning ini itu mungkin ini dia ingin menyamakan sama yang Nanoflare 1000ZZ ya dari Yonex ya. Jadi dia di sini itu kalau ditulis itu di sini itu adalah headlight guys, headlight. Nah, tapi kalau perasaan gua main ya headlightnya ini itu tidak terlalu kerasa. Jadi kalau kalian giniin ini sebenarnya nggak berasa headlight, nggak berasa head view juga. Kalau gue berasanya malah balance, gue merasa balance. Nah, tapi setelah kita hitung balance point-nya itu ini dengan senar ya, senar Li-Ning One Boost dan dengan grip bawaan. Itu kita hitung sekitar 30,5 ya, 305 mm kurang lebih ya, 30,5 cm ya. Jadi gue sih nggak merasa ini headlight ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai senar mungkin sekitar 290 something ke atas. Jadi malah lebih condong ke head heavy atau ke balance sih, balance even ya kalau menurut gue. Jadi gue nggak merasa ini head heavy tapi headlight, tapi di sini ditulisnya itu adalah headlight. Nah, jadi kalau ini tuh ngeklaim itu si Li-Ning itu ini adalah raket untuk yang gerak cepat ya. Dia compact frame juga, framenya kecil ya, dengan 72 gromet di sini ya. Dan ininya juga headlight. Jadi memang ini raket yang untuk temponya tempo cepat lah, bukan tempo lambat. Jadi akan lebih enak ketika raket ini dipakai untuk sebenarnya untuk double sebenarnya ini kalau raket ini itu. Cuman gimana rasanya nanti gue akan bahas mungkin di cara main, gimana rasanya, gimana smash, defense atau drop shot ya. Nanti gue akan bahas di sana. Nah, sekarang mungkin bahas dulu dari kalau di sini tuh ada teknologi HDF Shock Absorption System. Ya, di situ untuk mengurangi getaran ya. Terus si ininya juga frame-nya juga dia lebih ke kombi ya. Kombi frame ya. Jadi ada dua di sini kalau saya lihat ya. Tapi enggak juga sih, ini box frame sih. Ini lebih ke box sih. Ya, compact juga tapi kecil ya. Mungkin nanti spek kalian bisa lihat langsung di sini aja. Mungkin akan gue tulisin juga. Nah, terus dia ultra carbon ya, T8 nano. Nah, mungkin segitu aja lah, gue nggak akan banyak-banyak bahas di sini. Oh, satu lagi mungkin nih shaftnya itu lumayan stiff di sini tuh ya. Shaftnya kalau kalian bend ya, ini lumayan stiff guys, stiff. Jadi kalau gue merasa malah ini tuh miripnya sama ini Yonex 100ZZ ya, Astrox 100ZZ itu mirip, soalnya dia keras banget sih ininya dan compact frame. Ya, jadi ini keras banget tuh kalau menurut gue. Di sini sih ditulisnya hard flexible shaft ya. Jadi kayaknya mungkin stiff ya, kalau misalnya itu termasuknya stiff sih. Gitu. Jadi ini stiff, compact frame, headlight kalau sesuai dengan spesifikasi. Tapi nanti gue akan bahas rasanya apa sih main di lapangan. Oke, yuk kita lihat. Nah, mungkin sedikit untuk berat gue akan timbang lagi ya. Ini dengan grip original dan senar Li-Ning One Boost. Gue akan timbang juga kurang lebih berapa beratnya ya. Jadi di sini akan gue timbang berat kosong, nggak berat kosong sih dengan senar ya. Kalau di sini tulisannya sih 4U ya, 4U, tapi di sini itu 86 gram. Jadi cukup ringan sih kalau menurut gue, nggak terlalu berat lah, 86 gram guys ya. First impression dari gue sendiri, first impression raket ini tuh bukan raket yang untuk pemula. Intinya kalau kalian beginner
kalian baru main badminton, jangan pilih raket ini ya. Walaupun keren, warnanya bagus ya, dari Li-Ning gitu ya, kalian beli raket yang, gua mau beli raket yang high end, silahkan beli raket yang lain, tapi gua nggak saranin beli raket ini. Why? Kenapa? Pertama, raket ini itu super stiff ya, gua rasa super stiff. Ditambah dengan ini Li-Ning One Boost ya, si senarnya ini Li-Ning One Boost, dia lumayan stiff, berasa banget ya. Jadi ke tangan itu geter banget guys, geter banget. Gua mukul ini kayak papan, jadi keras banget. Jadi untuk kalian-kalian yang memang baru pemula, itu kan kalian harus mencari pukulan kalian enaknya di mana, sweet spotnya di mana. Jadi kalau ini nggak kena sweet spot ya, itu kayak mukul pakai papan guys, kayak mukul pakai duskok itu, si koknya itu keras banget. Jujur ini gue salah satu raket yang terkeras yang pernah gue coba. Ya jadi mungkin yang kedua mungkin ke Victor Drive X, Victor Yuga Metallic, itu juga keras banget itu juga. Itu kurang cocok di gue. Tapi untuk compact frame-nya dia sangat membantu. Ya jadi untuk orang depan ini enak banget. Ini enak banget untuk orang depan. Tapi untuk orang belakang ya, kalian harus yang bener-bener ya intermediate ke atas lah. Kalau menurut gue ini bukan raket-raket yang pemula-pemula lah. Jadi kalau kalian gak dapet sweet spotnya, udahlah kalian kayak mukul pakai papan. Iya kayak gitu. Ya. Terus untuk smash, mungkin kalau kalian kena sweet spot, ini raket bisa jadi raket yang super mematikan. Kenapa? Karena memang si raket ini itu didesain kalau menurut gua tuh untuk smash guys. Jadi ini enak banget kalau misalnya udah kena sweet spot itu, dia akan menukik bolanya, menukik banget. Tapi ya gitu, kalau nggak kena sweet spot, misalnya kena pinggir, kena sini, apalagi ini compact frame ya, kalian akan lebih sering kena pinggiran kayak gitu-gitu. Kalau kalian masih pemula, itu nggak akan enak. Dipukul tuh kayak yang ya nggak ada tenaga sama sekali, dan bolanya nggak turun, bolanya akan melayang kalau misalnya kalian tidak bisa. Tapi kalau kalian udah jago, pukulan smashnya dapat terus sweet spot, boleh kalian coba raket ini. Karena raket ini tuh menurut gua kalau buat smash dan untuk orang yang jago smashnya akan kenceng banget dan menukik sih kalau menurut gua. Nah tapi untuk orang depan menurut gua ini oke banget. Karena raket ini tuh frame-nya kecil dan menurut gua ini jujur ini nggak berasa headlight sama sekali sebenarnya ini. Ini kalau gua sih merasanya ini lebih ke balance even ya. Even balance. Gua lebih berasa ini nggak head heavy juga. Tapi nggak headlight juga sih menurut gua ya. Tapi nggak tahu, kalau kalian punya pengalaman kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena gua berasanya dengan senar Li-Ning One Boost dan grip bawaan itu oke, waktu itu gua ini gua pakai grip bawaan sih waktu itu. Pakai grip bawaan dan gue berasanya ini masih ke balance even ya. Jadi nggak headlight sama sekali. Dan gue timbang pun memang 30 sekian something senti. Jadi kalau menurut gue nggak masuk ke headlight sih. Tapi di sini sesuai spesifikasi sih headlight ya. Gitu. Oke. Untuk defense sama sih seperti kayak smash juga. Defense-nya juga berasa getar banget. Jadi kan kalau di sini ada tulisan teknologi shock absorption ya, system ya. Gue nggak merasa ini ada shock absorption system sama sekali. Jadi berasa getar banget ke frame-nya, dan ke shaft-nya pun mungkin karena sangat stiff ya, super stiff. Ini gue berasa banget stiff ya. Jadi gue berasa ke tangan itu kalau dipukul tuh dung gitu. Jadi ke tangan sini tuh getar gitu. Gue berasa itu sih. Tapi kalau kalian punya pengalaman lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian bisa sharing pengalaman kalian di sini buat teman-teman juga. Karena tiap orang kan punya punya pengalaman yang berbeda-beda. Walaupun senarnya sama, raketnya sama gitu ya. Permainannya juga mungkin dipakai double atau single sama. Tapi tiap orang kan punya kekuatan berbeda-beda, punya feel berbeda-beda. Jadi kalian bisa tulis kolom komentar pengalaman kalian apa sih pakai raket ini. Untuk kesimpulan yang pertama tadi yang paling penting, ingat kalian kalau kalian masih pemula, belum jago, jangan beli raket ini ya. Untuk smash, gue mau kasih nilai raket ini. Ini dengan tanda kutip kalau misalnya memang enak ya, kalau misalnya lu pukulnya dapet segala, itu gue kasih nilai mungkin dari 8,5 dari 10. Tapi dengan catatan kalian harus tepat banget di sweet spot dan tarikannya pas ya. Untuk defense gue kasih nilai juga mungkin sekitar 8-an ya. Dan untuk drop shot gitu, untuk drive, untuk netting gitu-gitu, mungkin gue kasih nilai 8,5 dari 10 karena di depan enak banget, ini raket cukup enak ya. Jadi cuman pukul aja, kalau dipukul tenaganya agak kurang. Nah untuk harganya itu kurang lebih di 2.300.000-an. Nanti linknya akan gue catetin juga di sini. Kalau kalian mau beli silahkan, kalian mau cobain tanya-tanya juga ke tokonya. Mungkin segitu aja kali ini videonya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like,
Dan jangan lupa kita juga punya TikTok dan Instagram. Jangan lupa di follow. Oke guys, see you next time. Bye-bye.